Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama, mata kuliah bersama diferensial akan mempelajari 3 subbab. Yang pertama ada klasifikasi persamaan diferensial, yang kedua membentuk persamaan diferensial, dan ketiga solusi persamaan diferensial. Untuk yang pertama yaitu klasifikasi persamaan diferensial. Tetapi sebelum ke klasifikasi, teman-teman udah tahu belum sih apa itu persamaan diferensial? Jadi persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan variabel-variabel tak bebas dan derivatif-derivatifnya terhadap variabel-variabel bebas. Nah, berikut ini adalah contoh dari persamaan diferensial. Yang pertama ada x kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat min 6x dy per dx sama dengan 0. Di mana x ini sebagai variabel bebas dan y sebagai variabel tak bebas. Kemudian yang kedua ada y aksen sama dengan e pangkat x plus sin x, di mana x-nya sebagai variabel bebas dan y-nya ini sebagai variabel tak bebas. Kemudian yang ketiga ada d kuadrat q per dt kuadrat min 3 dq per dt plus 10q sama dengan 4. Di mana t-nya sebagai variabel bebas dan q sebagai variabel tak bebas. Kemudian yang keempat ada do kuadrat v per do x kuadrat plus do kuadrat v per do y kuadrat. Di mana variabel bebasnya ini adalah x dan y. Ada dua ya variabel bebasnya, ada x dan y. Kemudian variabel tak bebasnya ada v. Selanjutnya yaitu orde persamaan diferensial. Orde persamaan diferensial ditentukan oleh turunan tertinggi dalam persamaan tersebut. Contoh, yang pertama ada x dy per dx min y kuadrat sama dengan 0. Bisa kita lihat di sini turunannya adalah dy per dx. Dy per dx ini adalah turunan pertama. Nah, kalau turunan pertama ini dinamakan persamaan diferensial orde 1. Kemudian yang kedua ada xy d kuadrat y per dx kuadrat min y kuadrat sin x sama dengan 0. Nah, dilihat di sini ada turunannya adalah d kuadrat y per dx kuadrat, di mana dia adalah turunan kedua. Kalau dia turunan kedua berarti namanya persamaan diferensial orde 2. Kemudian yang ketiga ada d pangkat 3y per dx pangkat 3 min y dy per dx. Di sini ada dua ya turunannya, ada d pangkat 3y per dx pangkat 3 dan dy per dx. Nah, perlu diingat bahwa orde persamaan diferensial itu ditentukan oleh turunan tertinggi. Jadi kita lihat mana turunan yang paling tinggi. Nah, yang paling tinggi di persamaan yang ketiga itu adalah yang d pangkat 3y per dx pangkat 3 karena dia turunan ketiga. Jadi dinamakan persamaan diferensial orde 3. Dan selanjutnya yaitu derajat. Derajat dari suatu persamaan diferensial adalah pangkat tertinggi dari turunan tertinggi suatu persamaan diferensial. Contohnya 1 plus dy per dx dikuadratkan sama dengan 3d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, di sini turunannya ada dy per dx dan d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, ini ada dua ya. Yang kita lihat itu turunan tertingginya. Mana sih turunan yang paling tinggi? Ya, turunan yang paling tinggi itu adalah d kuadrat y per dx kuadrat. Karena dia turunan kedua. Nah, terus kita lihat derajatnya berapa? Y-nya di situ derajatnya 1. Berarti karena turunan tertingginya adalah turunan kedua dan derajat 1, maka dia dinamakan orde 2 derajat 1. Kemudian yang kedua ada x kali y double aksen pangkat 3 plus y aksen pangkat 4 min y sama dengan 0. Turunannya ada y double aksen dan y aksen. Kita lihat turunan tertinggi. Turunan tertingginya yaitu y double aksen atau turunan kedua, berarti dia orde 2. Kemudian pangkatnya berapa? Pangkatnya 3. Karena dia turunan kedua dan berpangkat 3, maka dinamakan
orde 2 derajat 3. Ke klasifikasinya ada dua. Klasifikasi persamaan diferensial itu ada dua, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Yang pertama, persamaan diferensial biasa atau biasa disebut sebagai PDB adalah suatu persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu variabel bebas. Jika y, x adalah suatu fungsi satu variabel, maka x dinamakan variabel bebas dan y dinamakan variabel tak bebas. Contohnya ini ada di slide sebelumnya, yaitu yang pertama ini nih. Ada x kuadrat, d kuadrat, y per dx kuadrat min 6x dy per dx. Ini adalah biasa ya, karena dia punya satu variabel. Kemudian yang kedua dia juga biasa karena dia punya satu variabel, dan yang ketiga dia juga biasa karena dia punya satu variabel. Untuk yang keempat nih dia punya dua variabel, jadi dia bukan yang diferensial biasa. Kemudian yang kedua ada persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial parsial atau biasa disebut PDP adalah suatu persamaan diferensial yang mempunyai dua atau lebih variabel bebas. Jadi dia punya dua atau lebih variabel bebas. Contohnya ada di slide sebelumnya. Ini yang nomor 4. Dia punya dua variabel ya, yaitu x dan y. Variabel bebasnya ada x dan y. Jadi dia disebut sebagai parsial, diferensial parsial. Jadi pembeda antara persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial itu ada di variabel bebasnya. Kalau di diferensial biasa variabel bebasnya itu cuma satu, kalau diferensial parsial dia punya dua atau lebih variabel bebas. Kemudian yang selanjutnya itu membentuk persamaan diferensial. Secara matematis, persamaan diferensial muncul jika ada konstanta sembarang dieliminasikan dari suatu fungsi tertentu yang diberikan. Kemudian selanjutnya saya akan menunjukkan proses sederhana dalam pembentukan persamaan diferensial. Kita ambil contoh y sama dengan x plus a per x. Kemudian kita ubah bentuknya jadi x plus ax pangkat min 1. Ini untuk memudahkan kita untuk buat turunannya. Nah, turunannya itu didapat sama dengan 1 min ax pangkat min 2. Kemudian kita ubah lagi jadi 1 min a per x pangkat 2. Lalu kita mencari persamaan konstantanya. Kita ubah lagi untuk persamaan awalnya menjadi a per x sama dengan y min x. Kemudian lalu kita ubah hanya konstanta a-nya saja di salah satu ruas, yaitu di sebelah kiri. A sama dengan x kali y min x. Lalu kita substitusikan nilai a yang sudah didapat. Kan kita udah nemu tuh nilai a-nya, yaitu x kali y min x. Kita substitusikan ke sini ya, ke a ini. Jadi 1 min x dikali y min x per x kuadrat. Kemudian kita coret x-nya. Ini jadi 1 min y min x per x. Kemudian kita samakan penyebutnya. Untuk menyamakan penyebutnya jadi x, maka pembilangnya juga dikali dengan x. Maka dihasilkan x min y plus x per x. Kemudian kita sederhanakan menjadi 2x min y per x. Dan didapat hasil turunannya yaitu 2x min y per x. Kemudian kita ubah jadi x dy per dx sama dengan 2x min y. Nah, ada catatan nih. Tadi kan kita cuma pakai satu konstanta, yaitu a. Nah, kalau dia pakai satu konstanta sembarang, maka dia menghasilkan persamaan orde 1, dy per dx. Kemudian kalau kita fungsi dengan dua konstanta sembarang, maka dia akan menghasilkan persamaan orde 2. Pembahasan yang selanjutnya yaitu solusi persamaan diferensial. Solusi persamaan diferensial dibagi menjadi dua, yaitu solusi umum dan solusi khusus. Solusi umum adalah solusi yang masih mengandung konstanta sembarang, misalnya C. Dan solusi khusus adalah solusi yang tidak mengandung konstanta variabel karena terdapat syarat awal pada suatu persamaan diferensial. Untuk lebih memahaminya, kita langsung ke contoh soalnya saja.
Contohnya yaitu carilah penyelesaian umum dan penyelesaian khusus dari persamaan diferensial berikut. dy per dx sama dengan x kuadrat plus 1, di mana y sama dengan 1 dan x sama dengan 1. Penyelesaian dy per dx sama dengan x kuadrat plus 1, kita ubah jadi dy sama dengan x kuadrat plus 1 dx. Kemudian kedua ruas kita integralkan menjadi integral dy sama dengan integral x kuadrat plus 1 dx. Integral dy adalah y sama dengan integral x kuadrat 1 per 3 x pangkat 3. Kemudian integral 1 jadi x plus c. Nah, dari sini ini adalah yang dinamakan solusi umum. Karena dia masih mengandung konstanta sembarang. Dia masih mengandung C. Kemudian, karena dia punya syarat Y sama dengan 1 dan X sama dengan 1, maka kita substitusikan nilai X dan Y-nya. Dari Y sama dengan 1 per 3 X pangkat 3 plus X plus C, ini yang kita substitusikan nilai Y dan X-nya. Jadi 1 sama dengan 1 per 3 kali 1 pangkat 3 plus 1 plus C. Jadi 1 sama dengan 1 per 3 plus 1 plus C. C sama dengan min 1 per 3. Nah, kan udah ketemu tuh nilai C-nya. Kita substitusikan nilai C ini ke ke solusi umum. Jadi Y sama dengan 1 per 3 X pangkat 3 plus X min 1 per 3. Nah, ini adalah yang dinamakan solusi khusus, karena dia udah nggak punya C lagi. Baiklah, untuk video ini hanya akan sampai di sini aja ya, karena ini cuma pendahuluan. Untuk materi-materi selanjutnya akan dibahas di video-video berikutnya. Saya akhiri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.